Raja Jayabaya adalah Raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita, Suhtri Singha Parakrama Uttunggadewa. Pemerintahan Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kediri. Ramalan Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa pada masa datang. Dalam ramalan Jayabaya itu dikatakan, akan datang satu masa penuh bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan. Masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan tertindas. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit. Ramalannya kelihatannya begitu mengena dan bahkan masih diperhatikan banyak orang ratusan tahun setelah kematiannya. Bung Karno pun juga merasa perlu berkomentar tentang ramalan ini, berikut kutipannya. Tuan-tuan hakim, apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya Ratu Adil? Apakah sebabnya Sabda Prabu Jayabaya sampai hari ini masih terus menyalakan harapan rakyat? Tak lain ialah karena hati rakyat yang menangis itu, tak habis-habisnya menunggu-nunggu, mengharap-harapkan datangnya pertolongan. Sebagaimana orang yang dalam kegelapan, tak berhenti-berhentinya menunggu-nunggu dan mengharap-harap, kapankah matahari terbit? Soekarno, 1930, Indonesia menggugat. Masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro saat ini dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden RI. Noto atau Nata artinya menata, dan Negoro atau negara yang artinya negara. Jadi, pemimpin Indonesia adalah orang yang akan menata atau mengatur negara Indonesia ini. Dalam kata Noto Negoro, No pertama disimpulkan melekat pada nama Insinyur Soekarno, yakni dua huruf di belakang nama Soekarno, yakni No. Kedua, To, untuk presiden kedua Soeharto. Selanjutnya, setelah Noto, kemudian negara atau negara. Orang kemudian mengangitkan dengan nama Susilo Bambang Yudhoyono, No, dan Joko Widodo yang dulu waktu kecil bernama Mulyono dari No. Sementara pemimpin lainnya seperti B.J. Habibie, Gus Dur, serta Megawati tak termasuk karena tidak memimpin Indonesia dalam satu masa periode, melainkan hanya memimpin pada masa transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pergantian kepemimpinan nasional, yakni Presiden Jokowi sudah 2 kali menjabat dan akan digantikan yang lain. Setelah itu huruf berikutnya adalah Ga atau Go. Masyarakat mulai menghubungkan dengan dua nama yang diisukan akan maju dalam putaran Pilpres 2024 yang memiliki akhiran nama tersebut. Adapun kedua nama tersebut ialah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tama Ga atau Go.
Selain itu, baik Ganjar Pranowo atau Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Namun, ada nama-nama lain yang dirasa akan menjadi kandidat kuat yang bakal maju di kontestasi politik 2024 mendatang. Nama Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo selalu mendominasi berbagai hasil survei beberapa waktu terakhir dalam kontestasi calon presiden atau capres di Pilpres 2024.